Nah, ini di dalam interpretasi kita harus memiliki panduan. Jadi kalau kita mau menginterpretasi itu anomali, profil anomali itu harus memiliki panjang yang 2 kali lipat daripada benda anomalinya. Jadi kalau misalnya kita mau menyelidiki benda yang kita kira-kira dia sekitar 1 kilo kali 1 kilo besar bendanya itu, jadi luas bendanya itu adalah 1 km², atau 100 hektar, berarti lintasan kita panjangnya harus 2 kilo, jadi harus melewati tepi-tepi anomali. Jadi profil anomali harus panjang 2 kali lipat dari objek interpretasi. Kemudian di dalam interpretasi sendiri, anomali gravitasi itu memiliki sifat ambiguitas ya. Itu artinya data yang sama akan menghasilkan model yang berbeda-beda, terutama benda-benda yang bentuknya, shape-nya atau bentuknya itu seperti lingkaran, kotak gitu ya. Itu akan memiliki bentuk anomali yang sama walaupun geometri bendanya berbeda. Jadi kita lihat. Jadi pemodelan ke depan atau forward modeling ini kita harus memahami beberapa bentuk model-model sederhana. Jadi dari model-model sederhana ini tebakan-tebakan awal kita nggak akan jauh dari kriteria. Misalnya kalau kita berada di daerah vulkanik ya pasti daerah-daerah intrusi ya kita mungkin pakainya lingkaran terpendam atau silinder gitu ya. Nggak jauh-jauh seperti itu nanti. Nah, untuk inversi sendiri, model inversi atau modelan ke belakang, pemodelan ke belakang ini tetap harus memahami adanya ambiguitas. Jadi hasil inversi kita ini belum tentu misalnya inilah seperti ini, belum tentu. Nah, ada ambiguitas. Kembali lagi ke diskusi dengan ahli-ahli geologis dan lainnya. Ini adalah teknik yang sudah dari dulu ada atau tradisi interpretasi yang belum lepas sampai sekarang dan harus mungkin ya. Itu adalah separasi atau pemisahan antara regional dan residual. Jadi anomali Bouguer komplit atau komplit Bouguer anomali itu merupakan anomali regional tambah anomali residual. Apa yang disebut dengan anomali regional? Regional sendiri itu lebih ke arah tren geologi atau mewakili anomali di kedalaman yang sangat dalam, biasanya berbentuk gelombang panjang atau frekuensi rendah. Sedangkan anomali residual itu mewakili anomali-anomali dangkal ya, di kedalaman yang dangkal, dan biasanya dicirikan dengan gelombang yang panjang gelombang yang pendek atau frekuensi tinggi. Jadi seperti ini misalnya. Jadi kalau kita punya data begini, jadi yang lurusnya ini atau yang linearnya ini adalah estimasi dari regional ya, anomali regional, sedangkan yang ininya adalah yang melengkung ini, kurva lengkung ini adalah anomali residual. Ini contoh kisaran nilai densitas dari batuan sedimen yang belum terkonsolidasi, tidak terkonsolidasi, unconsolidated sedimen, kemudian ada sedimentary rock, kemudian ada batuan beku news rock, dan batuan metamorphic rock. Jadi batuan kristalin akan memiliki kisaran densitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan batuan sedimen, dan batuan sedimen memiliki nilai densitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan material yang belum terkonsolidasi. Jadi setiap batuan ini memiliki kisarannya, jadi nilainya dari sini sampai sini, artinya cukup besar nilainya, kisarannya. Nah, ini adalah tadi bentuk sederhana sebuah lingkaran terpendam. Ini adalah formulanya. Bisa kawan-kawan lihat di Telford ya, halaman ke-35, edisi kedua. Ini benda terpendaminnya berupa lingkaran. Anomalinya adalah ini, anomali Bouguer-nya. Nah, di atas anomali Bouguer ini ada lagi satu anomali bentuknya hampir serupa, dan ini adalah bentuk dari anomali yang bentuk silinder ya. Jadi ini model sederhana seperti ini kita sudah tahu respon anomalinya seperti ini. Tapi juga ternyata bentuk silinder juga ya seperti ini juga gitu. Jadi seperti yang kita tahu tadi bahwa
anomali yang sama bisa saja menghasilkan model yang berbeda.